Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 27 Maret 2021, Sabtu, hari biasa Pekan Prapaskah kelima, disusun oleh Frater Dami Hale SVD dan dibawakan oleh Frater Kevin Lebu SVD. Selamat mendengarkan. Saudara, umat Kristus di tanah ini, mari sama-sama. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Rela Berkorban untuk Sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Sikap berkorban merupakan wujud konkret dari penghayatan hukum cinta kasih.
Sikap ini diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Yesus yang kita imani sebagai Sang Juru Selamat telah menunjukkan kepada kita dengan mengorbankan seluruh hidupnya demi keselamatan umat manusia. Pengorbanan Yesus ini digambarkan secara jelas dalam kisah Injil Yohanes pada hari ini. Dalam hidup kita sehari-hari, pengorbanan dapat kita jumpai dengan mudah di mana-mana. Bahkan kita sendiri melakukannya terhadap orang-orang yang kita cintai, seperti anggota keluarga, sahabat kenalan, ataupun terhadap orang yang sama sekali tidak kita kenal, seperti mendonorkan darah kepada pasien yang membutuhkan bantuan kita. Pengorbanan kita ini tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus ditunjukkan kepada seluruh umat manusia, entah kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Kepada musuh-musuh yang membencinya sekalipun, Ia rela mengorbankan dirinya untuk mereka. Umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Injil hari ini dapat menjadi inspirasi berharga bagi kita, sekaligus menyadarkan kita supaya tidak sungkan untuk rela berkorban bagi sesama yang ada di lingkaran hidup kita. Pengorbanan kita tidak harus sebanding dengan pengorbanan Yesus. Kita mesti memiliki cara tersendiri untuk membantu sesama yang ada di sekitar kita sejauh kita mampu. Apapun bentuk pengorbanan yang kita lakukan untuk sesama yang membutuhkan bantuan adalah sesuatu yang sangat berarti bagi mereka. Sesederhana apapun pengorbanan kita kepada sesama adalah suatu tindakan mulia di hadapan Tuhan, karena kita telah turut ambil bagian dalam tugas dan perutusan Yesus, yakni menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus. Mari batuk sih.